Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Devina Fitri Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191060. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah pembelajaran TBM motorik. Jadi motorik itu pada dasarnya belajar gerak atau motor learning. Merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan berjalannya waktu, menurut Shahimid tahun 1989 menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor-faktor proses belajar gerak. Di sini saya juga akan memaparkan tentang beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Yang kedua adalah menurut M.R. Hilgard dalam Sumardi Surya Barata tahun 1984. Menegaskan bahwa belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu menurut pengertian belajar menurut Gagne dalam bukunya The Condition of Learning tahun 1977. Menegaskan bahwa belajar merupakan jenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, berada dalam posisi situasi belajar dan sesudah berada dalam situasi belajar, dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan, berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naruliyah. Lalu di sini saya akan memaparkan tentang teori belajar gerak. Tim penulis CRI tahun 1997 menegaskan bahwa anak usia 3 tahun mulai memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, tapi rentang konsentrasinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari suatu kegiatan ke kegiatan lain. Meskipun memiliki rentang konsentrasi yang relatif pendek, mereka menjadi ahli pemecah masalah dan dapat memusatkan perhatian untuk suatu periode yang cukup lama. Jika topik yang diajarkan menarik bagi mereka, permainan mereka bersifat sosial dan sekaligus paralel. Pada usia 5 tahun, rentang konsentrasi anak menjadi agak lama. Kemampuan mereka untuk berkembang dan berpikir memecahkan masalah juga semakin berkembang. Dan juga anak dapat memusatkan diri pada tugas-tugas dan berusaha untuk memenuhi standar mereka sendiri. Secara fisik, pada usia ini, fisik anak sangat lentur dan tertarik pada senam dan olahraga yang teratur. Mereka mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan seperti memakai baju, menggunting, menggambar, dan menulis lebih mudah dilakukan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bayi akan diamati setiap 1 bulan sekali, sedangkan balita akan tepatnya setelah anak beranjak usia 2 tahun ke atas, cukup 3 bulan sekali. Yang pertama adalah usia 1-2 tahun. Motorik kasarnya seperti berjalan sendiri, naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak, lalu menendang bola ke arah depan, berdiri dengan 1 kaki selama 1 detik, dan melompat di tempat. Dan motorik halusnya yaitu memegang alat tulis, membuat coretan bebas, menyusun menara dengan 3 balok, memegang gelas dengan 2 tangan, dan yang terakhir adalah menumpahkan benda-benda dari wadah
dan memasukkannya kembali. Pada usia anak 2 tahun sampai 3 tahun, motorik kasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berjalan sambil berjinjit. Yang kedua adalah melompat ke depan dan melompat ke belakang dengan 2 kaki. Yang ketiga adalah melempar dan menangkap bola, menari mengikuti irama, naik atau turun tangga, tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan berpegangan. Motorik halusnya yaitu meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari, lalu melipat kertas meskipun belum rapi atau lurus, menggunting kertas tanpa pola. Dan yang selanjutnya adalah pada anak usia 3-4 tahun. Motorik kasarnya yaitu berlari sambil membawa sesuatu yang ringan, contohnya seperti bola. Lalu naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. Kalau misalkan tadi mah yang umur 2-3 tahun mah naik tangganya dengan 2 kaki. Pada usia 3 tahun sampai 4 tahun naik tangannya secara kaki bergantian. Jadi ada peningkatan. Lalu meniti di atas papan yang cukup besar dan melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm di bawah tinggi lutut anak tersebut. Motorik halusnya yaitu menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam botol dan memasukkannya menuang air, pasir, atau biji-bijian ke tempat penampung seperti mangkok atau ember. Lalu memasukkan benda kecil ke dalam botol. Contohnya adalah potongan lidi dan juga kerikil-kerikil, lalu biji-bijian. Yang ketiga adalah meronce manik-manik yang tidak terlalu kecil dengan benang yang agak kaku. Yang terakhir adalah menggunting kertas mengikuti pola garis lurus. Jika tadi pada usia 2-3 tahun, seorang anak tersebut kan menggunting kertas tanpa pola. Nah, ada peningkatan pada usia 3-4 tahun. Si anak tersebut itu menggunting kertas dengan mengikuti pola. Lalu selanjutnya adalah pada anak usia 4-5 tahun, motorik kasarnya menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin. Selanjutnya melakukan gerakan melompat, meloncat, dan melari secara terkoordinasi. Melempar sesuatu secara terarah, menangkap sesuatu secara tepat, melakukan gerakan antisipasi, dan yang terakhir adalah menendang sesuatu secara terarah. Jadi dalam usia 4-5 tahun itu agak meningkat dalam situasi fisik seorang anak tersebut. Dan yang selanjutnya adalah motorik halusnya membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri, lengkung kanan, miring kiri, miring kanan, dan lingkaran. Yang selanjutnya adalah menjiplak bentuk. Jadi sang anak tersebut dapat menjiplak bentuk apapun, bisa gambar binatang ataupun pohon. Yang selanjutnya adalah mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media dan mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Misal selfie atau membuat video, itu juga sama. Lalu yang selanjutnya adalah pada anak usia 5-6 tahun. Di sini motorik kasarnya menunjukkan melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Jika tadi pada usia 4-5 tahun belum melakukan gerakan secara terkoordinasi, kalau misalkan usia 5-6 tahun sudah melakukan gerakan secara terkoordinasi. Lalu melakukan koordinasi gerakan kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. Dan melakukan permainan fisik dengan aturan, melakukan kegiatan kebersihan diri, terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Lalu motorik halusnya adalah menggambar sesuai gagasannya, meniru bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, menggunakan alat tulis dengan benar, menggunting sesuai dengan pola, menempel gambar dengan tepat,
Lalu yang terakhir adalah mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pembinaan olahraga harus dipahami sebagai sebuah sistem yang kompleks, sehingga masalah-masalah yang terdapat di dalamnya perlu ditelaah dari sudut pandang yang luas. Gejala dalam kegiatan olahraga tidak semata-mata dipandang dari aspek biopsikis, tapi juga dari aspek sosial budaya. Karena itu pula, prestasi olahraga merupakan sebuah gejala majemuk, gejala biopsikososial atau kultural. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semua pada tingkatan-tingkatan usia anak dari 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5 dan 5 sampai 6 memiliki karakteristik tertentu dan juga memiliki tingkatan-tingkatan tertentu dalam si anak tersebut mencapai suatu fisik dan gerak tertentu. Jadi tidak dapat ditentukan bahwa si anak ini pada usia ini harus bagaimana, si anak ini pada usia ini harus bagaimana. Jadi setiap usia itu memiliki karakteristik tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.